Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Warta Banjar menghadirkan podcast dengan mengangkat tema berkembangnya media sosial, apakah masuk dalam kaidah-kaidah jurnalistik atau termasuk dalam karya jurnalistik. Kali ini Warta Banjar mengundang dua narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas topik tersebut, yaitu narasumber pertama Bapak Jainal Hilmi sebagai Ketua PWI Kalimantan Selatan, dan narasumber yang kedua selebgram di Kalimantan Selatan yang sudah bergelut di media sosial sejak 2016 lalu, yaitu Mbak Pia Sitorus. Selamat datang dan terima kasih memenuhi undangan podcast Warta Banjar. Ya, terima kasih. Melihat perkembangan media sosial sekarang, ditambah dengan bermunculannya website-website media online lah, mungkin ada pencerahan terutama bagi pengguna medsos, kemudian konten kreator dan lain-lainnya, agar konten-konten tersebut tidak merambat dalam jalur hukum, dan apakah itu masuk boleh dikategorikan sebagai jurnalisme partisipatif atau seperti apa? Waktu dan kami persilakan waktu. Terima kasih Warta Banjar mengundang kita hari ini ya. Tentu kita sangat terkesan dengan kegiatan-kegiatan ini. Tentu ini tema yang menarik dan perlu kita sampaikan ke halayak ramai. Apalagi ada Mbak Pia yang terjun langsung juga sebagai content creator. Tentu bagi kita wartawan, khususnya jurnalistik, ini tantangan yang luar biasa. Mulai dari kita dari radio, televisi, surat kabar, sekarang harus berubah kan, harus berubah ke media sosial. Tentu kita, ya kan, kawan-kawan jurnalistik harus merubah diri juga, meningkatkan SDM, ya kan, meningkatkan kemampuan. Jadi sekarang ini wartawan harus punya kemampuan, bukan hanya menulis, tapi menyiarkan, bukan hanya menyiarkan televisi, radio, dan surat kabar, tapi di media sosial. Nah, yang penting adalah begini, saya jelaskan, yang penting adalah media itu ada tiga. Pertama, media mainstream yang selama ini hampir ditinggalkan orang, radio, televisi, surat kabar, ya kan. Kemudian yang kedua, media online yang sekarang wartawan berpindah ke perusahaan platform media sosial, termasuk yang ketiga adalah media sosial. Tentu tiga ini punya kesamaan. Bagaimana meningkatkan, kalau di media cetak bagaimana meningkatkan oplahnya, sekarang di media online maupun di media sosial harus meningkatkan followernya, ya kan, kunjungannya bagaimana. Nah, tentu kami sebagai jurnalis dan sebagai wartawan, tentu ada hal-hal yang harus kami jaga untuk menayangkan suatu berita. Nah, dari media mainstream, pertama dia harus berbadan hukum dulu perusahaannya. Yang kedua, media online juga sama, berbadan hukum juga perusahaannya. Yang ketiga adalah media sosial. Siapapun bisa, dalam tanda kutip, jadi jurnalis, bisa jadi wartawan, bisa apapun bisa. Nah, sekarang tentu kita harus mengetahui ketiga hal ini ada hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau di jurnalis, wartawan, tentu ada kaidah kode etik. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, kalau kawan-kawan menyiarkan atau memberitakan di media yang berbadan hukum, apakah boleh kemudian men-share ke media sosial? Tentu boleh. Karena kenapa? Sekarang perubahannya kan orang di media sosial. Nah, kawan-kawan di media mainstream dan di media online sekarang berubah, lari ke media sosial. Tentu
disebut karya jurnalistik berita itu adalah apabila terbit lebih dulu di media yang berbadan hukum. Setelah itu baru diterbitkan di media sosial. Nah sekarang apakah wartawan boleh dia menyiarkan langsung ke media sosial? Boleh, tapi dengan catatan tidak menyinggung sara, ya kan, terus ujaran kebencian atau ada dampak hukum menyebabkan orang tersinggung, merugikan orang lain. Tapi kalau hanya untuk mengedukasi silakan. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan kasus, tentu tidak boleh wartawan menyiarkan langsung ke media sosial. Dia harus dulu ke media berbadan hukum PT. Karena kenapa? Disitulah kaidah kode etik. Disitulah kita perlu mencek itu baru ke media sosial. Nah itu yang harus diketahui masyarakat. Oke. Jadi secara umum seperti itu, ada kaidah-kaidah jurnalistik, Iya, itu di dalam. berbadan hukum, ini itu garis besarnya. Kemudian kita beralih ke Mbak Pia. Pengalaman bermedsos sebagai selebgram seperti apa? Mungkin lebih ke pengalaman aja Mbak Pia cerita nih. Silahkan Mbak Pia. Kita langsung aja. Iya. Pengalamannya banyak. Mungkin dari postingan-postingan, dari konten yang kita bikin itu apakah kayak tadi kata Bapak benar. Apakah memang ada unsur-unsur merugikan orang lain, ataukah ada penghinaan. Sepanjang perjalanan karir Mbak Pia sebagai selebgram nih, apakah pernah menerima orderan dalam tanda kutip ya, oh ini posting ini terkait ini yang sedikit banyak menyinggung sara dan ujaran kebencian tadi? Pernah. Oh pernah. Terus sikap Mbak Pia seperti apa ya? Pilihan. Nah, oke, sampaikan apa ya? Kembali ke kita. Mungkin kalau kita bisa berpikir panjang, apakah pada saat kita menerima job lah bahasanya job ini, apakah dampaknya merugikan kita sendiri atau ke orang lain? Kalau memang kita merasa ini jauh-jauh nanti ke belakangan yang merugikan kita, ya udah mending nggak usah bisa aja. Kita yang membatasi. Iya. Kalau pengalaman seru sebagai selebgram ini, boleh cerita Mbak Pia, berbagi Kalau pengalamannya cerita. mungkin kayak hujatan, sering dan penghinaan, kadang sampai kayak nge-DM kita secara brutal tuh banyak. Kadang sampai maaf ya ngirim video yang nggak pantas banyak. Ya. Kalau itu kenapa Mbak Pia jadi menerima, pernah posting apa gitu? Media sosial ini kita nggak bisa nggak bisa meyakini bahwa setiap followers kita tuh orang baik. Kadang juga banyak orang yang gabut, mungkin mereka mau kenal kita tapi terkendala waktu, jarak, sama kadang kita kan nggak semuanya direspon tuh dari sosial media. Mungkin mereka kesal, tiba-tiba pada saat kita ngebuka DM, tiba-tiba ketemulah chat-chat yang nggak, maaf lah, kurang pantas. Dia menyikapinya yang tutup mata tutup telinga. Kalau kita nggak mau memperpanjang memperkeruh suasana, dia tinggal blokir, selesai, itu aja. Nah, ini kan media sudah berkompetensi, sudah sangat luas Bang. Kalau dari pengamatan Pak Ketua PW sendiri, apakah pernah nih dari medsos-medsos ini, tampilan-tampilan ini yang agak-agak sedikit, maksudnya masuk kategori jurnalistik atau ingin masuk karya jurnalistik tapi terbentur misalkan 5W1H, kemudian berbadan hukum dan lain, itu seperti apa Pak Ketua? Pernah pengamatan? Konvergensi ini penting bagi kita semua, masyarakat juga tahu, dan teman-teman yang bermain di media sosial dia sudah tahu soal karya jurnalistik ini seperti apa. Nah sekarang orang ini kan bagaimana ingin meningkatkan followernya lalu berbuat sesuatu yang dalam tanda kutip ya kan bisa melecehkan orang lain, bisa membuli orang lain. Tentu kita menyikapinya, teman-teman kami dari organisasi kewartawanan ini menunggu waktu sebenarnya teman-teman di medsos yang ingin memperkenalkan diri tanpa punya kemampuan ya. Kalau Mbak Pia kan jelas dia petani milenial, edukasinya jelas ya kan. Nah, itu kita menghargai orang-orang seperti itu. Tapi ada orang yang hanya coba lihat di TikTok, ya kan? Dia hanya ini ikut tren, terus dia melihat ini
hanya melihat salah satu tubuh, misalnya kita sebut saja ya, bulu ketiak misalnya, itu tidak ada edukasi sekali kan. Tapi ramai Mas. Nah, tapi kenapa disukai? Tentu ini urusan psikolog lah, Iya. ya kan, kenapa ini? Tapi yang edukasi malah tidak sebanyak yang kita harap ya. Iya. Tapi yang berbagus ya kan, terus yang berbau-bau menyerempet agama itu malah menarik. Iya. Nah tentu kita kawan-kawan jurnalistik arahnya kita kan edukasi. Iya. Nah tentu edukasi itu step by step, nggak mungkin langsung. Ke depan memang pemerintah tentu akan menertibkan hal ini. Nah apalagi media berkualitas nanti hari Sabtu itu kan sudah dibentuk oleh pemerintah. Kebetulan salah satu ketuanya itu orang Tuli. Hari Sabtu ini akan datang ke sini menyerahkan karena itu ada undang-undangnya. Jadi baik media online, media sosial itu ada aturannya. Nah iya itu yang akan Ya rawan sekarang Iya. Pak. Iya. Oke. Audiens Warta Banjar, untuk sesi pertama kita istirahat dulu sejenak sambil menikmati hidangan kopi Excelso yang tersedia. Ya, silakan Pak. Iya. Kita break nih. Media merupakan sumber informasi yang berkuasa. Maka ungkapan itu mengartikan betapa pentingnya peran dari sebuah media. Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan media digital begitu pesat, mulai dari cetak yang kini sudah berkonvergensi menjadi media online. Bermula dari kumpulan profesional muda yang pernah aktif di salah satu perusahaan media terbesar dan tersebar di Kalimantan, kami bersepakat membentuk tim yang solid untuk menciptakan sesuatu yang lebih kreatif dan diterima masyarakat. Adalah wartabanjar.com dengan tagline lebih baru, lebih dekat. Sebuah media online yang berkomitmen mewartakan sesuatu yang baru dan dekat dengan audiens, dengan tetap mengusung kearifan lokal. Bernaung di PT Trimedia Makmur Jaya. wartabanjar.com, lebih baru, lebih dekat. Kembali bersama podcast Warta Banjar. Kali ini kita akan kembali membahas tentang ramainya media sosial nih Pak. Apakah masuk dalam ranah jurnalistik atau karir jurnalistik? Nah, Mbak Pia mungkin bisa menceritakan nih sebagai selebgram nih pengalamannya selama ya, sudah lama lah, bertahun-tahun lah kan udah melintang di media. Ya di media sosial. Pernah nggak dilaporkan terkait akun medsosnya atau apa? Pernah nggak pengalaman Mbak Pia mungkin cerita? Kalau dilaporkan tuh alhamdulillah belum. Tapi kalau dihilangkan akun pernah. Akun Iya. hilang. Oh, Cuman itu karena kesalahan pribadi sih. Karena kita kurang kurang hati-hati aja. Mungkin dari password email itu aja sih. nah dari pengalaman bermedsos nih, karena ramenya ini kan ada gula ada semut kan gitu Pak. Apa tuh? Nggak, ada gula ada semut kan. Kalau aja nggak tahu nih. Orang ramai selebgram ini kan karena mungkin pendapatan mereka dari endorse, dari AdSense dari Instagram sudah. Ya. Tapi agak susah kalau AdSense Instagram tuh. Oke. Banyak kategorinya Pak. Nah, banyak kategori. Bisa kalau upaya-upaya Mbak Pia untuk akunnya itu Mendapatkan menghasilkan ya, penghasilan. untuk penghasilan itu usaha-usahanya seperti apa sih Mbak? Ya sebenarnya kalau kita aktif di sosial media biasanya mendatangkan endorse.
endorse. Mungkin dari konten-konten yang viral, mungkin dari kejadian-kejadian, terus kita tiru atau meniru orang lain itu biasanya cepat viral. Semakin banyak viewers, semakin banyak likes, biasanya endorsement itu datang dari brand-brand. Cuman ya kembali lagi Kak, Ya. ini negatif atau positif? Kalau memang negatif tapi menguntungkan kan sebagian orang mau tuh, nggak apa-apa deh negatif, yang penting cuan. Nah, kalau aku pribadi sih lebih memilah dan memilih. Ya. Berarti kalau dari segi pendapatan, dari kalau medsos, selebgram jelas gitu Pak. Artinya dari Ada, endorse, memang dari. ada, iya. Nah, kalau dari website kita kan kontrak kerjasama pemberitaan gitu Pak. Nah mungkin di sini ada batasan gitu ya. Kalau dari pemerintahan itu pernah nggak Mbak Pia terima orderan dari instansi pemerintah, SKPD? Pernah. Seperti apa tuh Mbak Pia mendos? Pernah. Salah satu Kita instansi misalkan? menginformasikan ya, kalau kayak dari Badan Pertanahan ya PPN, kita kayak menginformasikan ke masyarakat mungkin cara balik nama atau cara menerbitkan SHM, step by stepnya itu yang kita informasikan ke masyarakat. Cuman ya tadi semuanya disediakan dari pemerintahan, bukan dari kita konsepnya. Ya rilisnya nggak bisa sesuai kita, Iya. ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Jadi sudah pernah juga kerjasama katakan. dengan Laporkan. pemerintah. Nah, kalau dari tantangan dari media-media online yang dikelola teman-teman sendiri gitu, Pak, tantangan kan makin lah, apa? Iya. Konvergensi sudah makin luas, persaingan dalam supaya persaingan sehat itu sudah lah itu, Pak. Jadi Antara sekarang konvensional udah dan lagi ya. Banyak yang nggak sehat. Iya. Jadi gini, ya kan, kita ini kan banting harga Wah, kan. itu Iya. dia. Sudah dibanting harga nggak laku-laku. Nah, betul. Akhirnya saya jadi petani. Iya. Jadi teman-teman dari khususnya dari media cetak, ya kan, radio, Iya. televisi itu kesian sekali. Iya. Karena biaya operasional kan sangat tinggi. Tapi apa yang didapatkan sekarang adalah pemerintah provinsi misalnya, kabupaten kota, kemudian pemasang iklan, dia akan melihat followers, Iya. bukan melihat lagi dia kan followersnya berapa, nilainya berapa. Tayangan. Nah sekarang ini kan kontrak halaman kan ada 4 kategori ya kan. Misalnya kita media online misalnya mau kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota misalnya, itu ada kategorinya kan. Iya. Pertama kategori adalah mereka yang terverifikasi, Dewan ya, Pers. sudah berbadan hukum, terverifikasi di Dewan Pers. Kemudian followernya banyak. Yang kedua belum terverifikasi di Dewan Pers, berbadan hukum, tapi followernya sedikit. Nah, Kasihan ya. ini tentu pemerintah kabupaten kota melihat ini kan. Iya. Makin banyak jumlah followernya, misalnya di Instagram di atas 25.000, tentu pendapatan kawan-kawan di media online akan lebih banyak ya kan. Nah itu yang sekarang kita mencari adalah media yang berkualitas. Nah ini organisasi wartawan, bagaimana supaya berkualitas, tentu wartawannya harus ikut uji kompetensi wartawan, ada jenjangnya, ada pendidikannya. Nah sekarang iya, orang lulus sarjana hukum tidak bisa langsung jadi advokat dan notaris. Sama dengan wartawan, mereka lulus di PWI tidak harus jadi wartawan, dia harus ikut dulu di kompetensi wartawan. Karena ini profesi. Nah bagaimana profesi ini dijaga, tentu punya SDM yang bagus. Nah dengan SDM yang bagus kita harapkan karya jurnalistiknya itu mengedukasi juga bagus. Nah sekarang bagaimana, yang jadi persoalan adalah kita menarasikan bagus, tapi nggak pernah viral. Iya. Karena kenapa? Tidak mungkin kita memberitakan sesuatu, ya kan? Ini kan yang menarik, misalnya kita mengangkat soal pelecehan seksual, ya kan? Nah, betul. Kayak Agus viral yang sekarang. Itu kan tidak boleh kita secara gamblang, secara itu diberitakan, nggak boleh. Harus melindungi korbannya apa-apa. Beda dengan di media sosial Iya, kan? iya. Agus dengan tersenyum, ya kan? Seakan-akan dia tidak bersalah. Iya. Itu di tempat kita nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Wajah pun nggak bisa ditayangkan. Wajah full. Atau tentu disensor. disensor. Iya. Banyak. Tapi ada kalimat-kalimat yang memang harus disensor. Iya, nggak boleh. Kemudian menarik nih Ketua, ketika kan untuk menjadi seorang wartawan itu tahapannya panjang.
dari ada pelatihan-pelatihan, uji kompetensi dan lain-lain. Misalkan ini ketua seorang selebgram, contoh Mbak Pia, dia memposting di medsosnya Ya. menceritakan pengalaman dia, tapi ini sudah memenuhi unsur 5W1H. Ya. Apakah itu boleh dikatakan sebagai karya jurnalistik? Sudah memenuhi unsur-unsur misalkan Kalau what, unsur- when, unsur where, jurnalistiknya when, benar. ya. Tapi produknya enggak. Oh, Enggak produknya karya jurnalistik. Hmm. Hanya berbentuk informasi berita aja. Karya jurnalistik itu tayang atau diterbitkan itu adalah di media yang berbadan hukum. Boleh misalnya Mbak Pia nanti wawancara dengan Warta Banjar, keluarkan dulu di Warta Banjar, Oke. baru kalau misalnya akun mau posting sosial. ya, itu karya jurnalistik. Ya. Oh, oke, itu terkait Iya. jurnalistik. Kemudian terkait penulisnya nih, selebgram. Sudah memenuhi unsur 5W1H misalkan. Ya. Kemudian apakah boleh dikatakan Mbak Pia ini sebagai jurnalisnya? Tidak. Oh, tidak juga. Kenapa ketua? Kan sudah memenuhi unsur-unsur 5W1H misalkan. Kerja keras nih ya. Ya, Yang misalkan. namanya wartawan itu tentu ada pelatihannya. Oh, ada pelatihannya. Tentu dia diakui oleh negara ya kan. Kalau kita kan diakui oleh Dewan Pers Oke. atau dia masuk organisasi kewartawanan ya kan. Nah, saya ceritakan. Saya sebagai wartawan, saya memenuhi kriteria penulisan karya jurnalistik ya 5W1H. Tapi saya tidak terbitkan di media yang berbadan hukum, tapi langsung di media sosial. Oke. Bukan karya jurnalistik. Oh. Walaupun saya seorang wartawan, profesi saya. Nah, jadi karya jurnalistik adalah yang ditayangkan atau diterbitkan di media yang berbadan hukum. Setelah misalnya Mbak Pia nanti wawancara dengan Anu ditayangkan di Warta Banjar, kemudian Mbak Pia Tayangkan juga di tayangkan akun di- sosial media. itu karya jurnalistik. Setelah tayang di media Sudah diakui. Sudah diakui Jadi di kalau belum mana-mana. diakui Ya, jangan bagi- coba-coba. Nah, bagi netizen, bagi gen berapa ini, Gen Z, bermedsos-medsos agar lebih bijak. Karena kalau bukan produk jurnalistik itu ancamannya jelas gitu ya. Undang-undang selama Tidak tidak Itu menghujat ya. kebencian masih kebencian aman nggak ya. masalah. Oke. Kalau Mbak Pia cuma ini dia nulis karya tulisnya terus disampaikan mengedukasi Pengalaman masyarakat kehidupan. itu nggak masalah. Masalah. Yang jadi persoalan sekarang adalah Memancing, menyinggung. menyinggung. Ada ujaran kebencian, ada sara dan macam-macam. Iya. Tentu orang yang merasa dirugikan dia bisa melaporkan ke Melaporkan. Itu yang polisi bahaya, ya. ujaran kebencian, ya kan? Undang-undang IT. Ya, itu Iya, juga. Ada dua KUHP-nya lagi, Iya. aduh. Ada tiga Padahal malah. kegabutan aja ya Pak ya. Nah itu makanya, Terkadang malah ya hanya efeknya gara bisa merugikan Iya. diri sendiri. Nah, oke. Warta Banjar, audiens Warta Banjar udah jelas kelihatan batasan-batasan mana antara karya jurnalistik dan mana yang bukan. Kemudian ketika seseorang memposting walaupun sudah memenuhi unsur 5W1H, apakah boleh dikatakan wartawan, jurnalis atau belum? Sudah terjawab tadi kan. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, tentunya lebih seru dan lebih asik. Namun sementara kita menikmati dulu hidangan Excelso Ayani kilometer 5,5 Banjarmasin.
Kembali lagi bersama podcast Warta Banjar terkait membahas topik tentang ramainya media-media sosial apakah masuk dalam karya jurnalistik. Nah, narasumber kita Mbak Pia Sitorus sebagai selebgram yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di media sosial dan Pak Ketua PWI. Mungkin Pak Ketua PWI, Pak Jinal ini mungkin ada semacam himbauan atau tips atau panduan bagi terutama bagi ya pengguna medsos misalkan dan juga bagi media-media konvensional terkait media online yang terdaftar websitenya ada aturan hukum. Seperti itu ada batasan-batasan seperti apa mungkin selain kode etik jurnalistik tentunya dan juga undang-undang pers nomor 40 yang menjadi pedoman kita selama ini. Silahkan, Pak. Ya, tentu media, khususnya media online ya. Media online ini penting juga bagaimana kita menyikapi tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Kebiasaan kita memang ada yang viral di media sosial, tentu kita angkat ya kan. Ya, beritanya. Untuk mengangkat, nah tentu mengangkat yang viral ini pertama memang harus dikonfirmasi ulang kepada yang bersangkutan ya, atau pemilik akun-akun tersebut. Yang kedua, media online perlu juga menjaga integritas ya, kepercayaan, karena di media online ini kepercayaan yang penting, karena apa yang disampaikan tentu adalah kebenaran, bukan hoax. Ya. Kalau sampai satu kali dia menayangkan berita hoax, itu tidak akan dipercaya, terutama bagi pemasang-pemasang iklan. Betul. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan media online, pertama adalah tentu jaga kaidah karya jurnalistiknya. Yang kedua berkualitas, yang ketiga jangan sampai produk jurnalistiknya itu bohong dan ada unsur sara. Itu yang perlu dijaga. Kalau teman-teman media sosial kan media online itu sudah mengetahui kerjanya gimana ya kan, apalagi di situ bukan hanya wartawan, tapi di situ ada redaktur, editor, kemudian ada yang penanggung jawab. Saya pikir kecil sekali ada kesalahan sampai misalnya tayangan itu melanggar sara. Ya, betul. Nah, beda misalnya memang ada keinginan bagaimana bikin heboh media online-nya, itu beda lagi. Tentu ada dampak hukumnya. Nah, kita Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 melindungi karya jurnalistik wartawan itu tidak bisa dipidanakan, dengan catatan dia sudah mengkonfirmasi, kemudian dia sudah karyanya diterbitkan di media berbadan hukum. Tentu nanti Dewan Pers yang menyelesaikan apakah sengketa pers ini masuk ranah hukum atau karena kehilapan dari medianya. Itu nanti beda dengan media sosial. Kalau media sosial, kalau dia sudah melanggar hukum, melanggar sara, itu langsung Langsung dilaporkan bisa? Ya, kalau kita nggak bisa dipidanakan, tapi dengan catatan tentu berita kita itu benar. Benar, ya. Tapi kalau berita kita bohong, tentu langsung ke Bisa juga Pak ya? Bisa. Dipidanakan juga. Nah, kemudian Mbak Pia nih, selama bertahun-tahun di medsos, ada panduan-panduan nggak Mbak Pia atau tips-tips bagi konten kreator, milenial, selebgram baru kan ini baru muncul terus nih, semakin tahun semakin banyak yang Nah itu viral. kenapa Mbak Pia? Mungkin bisa menyampaikan ke audiens. Oke, Warta Banjar boleh. ini. Mungkin sedikit pesan aja dari saya, Pia Sitorus. Mungkin untuk Gen Z yang mau jadi selebgram, influencer, atau konten kreator, lebih bijak aja kalau membuat konten. Jangan mudah membuat konten yang gampang memprovokasi orang lain, sehingga menimbulkan ujaran-ujaran kebencian tadi kayak Bapak. Jadi lebih lebih memberikan konten yang positif. Ya, itu sih yang utama ya. Karena jangan mencari followers dengan hal-hal yang negatif. Punya karakter aja. Kalau mau jadi selebgram, influencer, lebih mempunyai karakter sama prinsip. Itu aja sih Kak.
contoh follower negatif itu seperti apa tuh tadi? Kalau negatif banyak ini. Iya, iya. Banyak banget. Bisa Biasanya contohnya, kan ya. maaf aja mungkin banyak selebgram yang kadang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Nah itu kayaknya kurang. Apalagi kan media sosial ini banyak yang menggunakannya kadang anak-anak. Iya. Orang tua nggak bisa apa ya, overprotective selama 24 jam. Nah, jadi untuk yang mungkin selebgram tadi tuh lebih bijak aja, jangan sampai oh aku bikin konten ini nanti anak kecil yang menonton bisa kayak gini, bisa kayak gini. Maksudnya tuh bikin konten tapi jangan sampai merugikan orang lain, terutama anak-anak ya. Karena anak-anak ini rentan Pak, meniru. Itu aja sih yang paling utama kalau dari aku Kak. Karena peran media ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, peran media ini sangat besar. Iya, Ya. kadang dari bahasa juga, dari Iya. konten kan sekarang juga viral tuh yang jualan, terus bahasanya kasar. Kayak apa ya? Lebih bijak aja sih, karena yang nonton di video kita tuh banyak, bukan cuma anak kecil, orang tua, kadang juga di luar Indonesia. Alhasil kan menimbulkan hal-hal yang negatif di Indonesia. Ya. Apalagi yang cuma hukumannya kalau nyerempet-nyerempet dikit, Nah, itu nyatanya bahaya jelas tuh. banget ya. Di luar kita tadi ya. Iya, Undang-undang dengan pidana catatan bapaknya. ada korban ya kan, Iya. yang gara-gara konten itu Iya. dia apa? Sampai yang Iya. depresi ada itu Pak. Iya, Kadang benar. dari konten-konten mereka itu menghujat, menghina itu ada Iya. yang depresi. Nah kita harus pikir jangka panjangnya. Iya. Jadi jangan sampai karena mencari viewers, followers yang banyak, menghalalkan segala cara. Lebih bijaksana aja. Oke, demikian podcast Warta Banjar dengan mengundang narasumber Ketua PWI Kalimantan Selatan Bapak Jenderal Helmi dan selebgram di Kalimantan Selatan Mbak Pia Sitorus. Sebagai penutup, kita sadari bersama bahwa media merupakan sumber informasi yang berkuasa dan media juga, peran media sangat besar, mampu menghegemoni audiens. Demikian podcast Warta Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.